Poin pertama itu pada ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kalau pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, terutama pertemuan kemarin itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengingatkan kepada para manusia, terutama orang-orang kafir itu tentang azab neraka. Kita mengetahui azab neraka itu yang paling menjadi titik poinnya adalah bahan bakarnya adalah batu dan manusia, supaya lebih ngeri. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kalau menjelaskan sesuatu itu biar manusia itu, orang-orang itu ngerti tenan bahwasanya bahan bakarnya saja batu dan manusia. Itu ngerinya seperti apa itu sudah terbayangkan. Sebaliknya di sini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ataupun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di sini Imam As-Sa'di menjelaskan wa fihi istihbabu bisyaratil mu'minin wa tansyitihim 'alal a'mal bidzikri jazaiha wa masiratiha. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Bisyarah itu kabar gembira. Kalau diberi kabar gembira itu biasanya seneng buatan. Seneng. Memang orang-orang beriman itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan sering diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kabar burung. Bukan hanya kalau di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira itu berupa janjinya itu bukan janji-janji palsu sebagaimana kalau orang itu biasa berjanji. Tapi benar-benar janji Allah Subhanahu wa taala itu akan ditunaikan bagi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu. Jadi di sini bisyaratul mu'minin wa tansyitihim, kabar gembira ini supaya orang-orang mukmin itu semakin giat, supaya orang-orang mukmin itu semakin teguh memegang keimanannya, supaya orang-orang mukmin itu supaya lebih yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira ini supaya mereka bukan hanya orang-orang mukmin itu bukan hanya keyakinan di dalam hati ataupun lisan saja, tapi dia aplikasikan, orang-orang mukmin ini nanti diaplikasikan dalam bentuk amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal yang bermanfaat bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Gitu. Langsung di sini bidzikri jazaiha wa masiratiha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung jaza, balasan, pahala, reward ya bagi orang-orang mukmin itu, wa masiratiha, keuntungannya. Ya, orang yang beriman itu keuntungannya apa sih? Pahalanya apa sih? Ya. Fa innahum bidzalika takhifu wa tashilu. Bahwasanya hal itu Allah Subhanahu wa taala itu akan mudah, ya, sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikannya. Jazanya apa? Balasannya apa? Nanti disebutkan pada poin selanjutnya. Pada poin selanjutnya disebutkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan yang beramal soleh itu bahwasanya mereka pasti akan diberi jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu adalah surga-surga, taman-taman terbaik yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu. Pada poin ini Imam
Al-Baghawi menyebutkan perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Di sini lebih titik poinnya itu adalah tentang beramal soleh. Amal soleh itu apa sih? Al-amalus soleh alladzi fihi arba'atu asya. Beramal soleh itu ada 4 komposisi. Jadi kalau kita mendengar amal soleh itu ada 4 komposisi di sini, 4 bagian. Yang pertama adalah al-ilmu. Ini penting, perlu dicatat bahwasanya amal soleh, kata Mu'adz bin Jabal, itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua an-niyatu, yang ketiga as-sabru, yang keempat al-ikhlasu. Komposisi beramal soleh itu ada 4. Yang pertama adalah ilmu. Otomatis dengan beramal kita perlu ilmunya. Kalau beramal tanpa ilmu, ya, itu akan sesat. Gitu. Beramal tanpa ilmu itu pasti akan sesat. Maka kita beramal itu sudah pasti ada ilmunya, ada pedomannya. Kalau amal-amal Islamiyah, kita sebagai seorang mukmin, pedoman dalam beramal, ilmu itu ada di dalam otomatis Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, niat. Ya, niatnya harus benar dalam beramal. Berapa banyak amal yang tidak dibarengi dengan niat yang benar, maka akhirnya jadi muspro, sia-sia. Ketika niat itu tidak diluruskan di dalam beramal, amal apapun itu, baik amal itu bagi diri sendiri, ya, yang manfaatnya bagi diri sendiri, terutama juga yang kaitannya bagi orang lain, ya. Kalau amal bagi diri sendiri mungkin bisa lebih dijaga niatnya, ya, sholat malam yang nggak ada yang lihat, itu bisa lebih baik dijaga. Tapi kalau amalannya itu terlihat orang lain, ataupun beramal itu kelihatan orang lain, itu biasanya lebih susah untuk mengendalikan niat kita. Jadi antara pengen diapresiasi, pengen dipuji dengan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, itu biasanya berkecamuk. Iki apa jenenge sholat berjamaah. Ya, kalau ketika berjamaah itu kelihatan khusyuk banget gitu. Nah, itu apa? Biasanya bergejolak antara hati kita, benar-benar pengen diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendapatkan apresiasi manusia. Terlebih lagi bagi para juru dakwah juga termasuk para mu'alim, para guru, para asatidz, benar-benar memposisikan niat untuk menyampaikan ilmu, untuk berbagi ilmu, dengan niat untuk yang lain, itu benar-benar sulit, benar-benar susah, ya. Dan itu menjadi ujian juga bagi para mu'alim, para guru. Cobaannya banyak sekali. Dengan mungkin banyak dapat cerita bagaimana ujian seorang ustadz itu bukan hanya tawaran yang soft aja, ya. Itu kalau soft itu iming-imingnya sudah pasti, ya.
Ya. Justru biasanya kalau di pangku ini biasanya lebih enak daripada yang cobaan-cobaan yang lain. Itu. Maka benar-benar di dalam soal beramal soleh itu memposisikan diri benar-benar. Kata Mu'adz bin Jabal ini luar biasa. Ini bukan sabdanya, bukan perkataan Nabi ya. Tapi ini hikmah dari salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwasanya beramal soleh yang pertama ilmu, harus benar-benar itibaknya sama Rasulullah SAW itu pedomannya. Yang kedua niatnya, niat, Masya Allah. Bahkan saya lupa pengarangnya siapa itu. Ada salah seorang ulama itu sampai membuat buku tebal itu judulnya An-Niyah. Ya, judulnya niat. Itu saking pentingnya, saking seseorang itu harus benar-benar memperhatikan niatnya di dalam melakukan ibadah ataupun amal soleh. Dan kalau kita memperhatikan di kitab-kitab hadis itu yang pertama, hadis yang pertama disampaikan ataupun ditulis itu pasti ya rata-rata itu berkenaan tentang niat. Hadis-hadis dengan lihat hadis-hadis yang kecil juga, kumpulan-kumpulan hadis itu, ya hadis arba'in termasuk. Itu pertama-tama yang disampaikan itu soal niat. Karena luar biasa berpengaruhnya. Kalau salah niat tuh ya tadi berarti sudah bekerja, sudah dagang, sudah melakukan yang mengeluarkan tenaga, tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Bahkan kalau niatnya itu buruk bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, mending kalau nggak dapat apa-apa. Bukan mending ya nggak dapat apa-apa, mending. Bahkan mendapatkan dosa kalau niatnya salah. Atau mencampur amal niat duniawi dengan ukhrawi, dengan niat untuk akhirat. Ini luar biasa. Maka benar-benar dalam hal niat itu kita benar-benar mengendalikan hati kita. Karena niat itu bukan hanya di awal saja ternyata. Ya. Niat itu bukan hanya di awal saja. Ketika pertengahan itu juga benar-benar mesti dijaga. Ya. Qablal amal, aindal amal, ba'dal amal. Sebelum beramal, ketika beramal itu sendiri, dan setelah beramal. Itu benar-benar luar biasa kalau kita memperhatikan niat ini seharusnya di dalam beramal itu benar-benar kita jaga. Maka ketika niatnya itu terjaga, maka itulah yang disebut amal soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah komposisi ketiga adalah as-sabru, ya. As-sabru yaitu kesabaran di dalam beramal soleh. Maka kalau kita memperhatikan poin sabar, itu bukan hanya sabar dalam menerima musibah, kan tapi juga sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal soleh itu termasuk pengertiannya itu adalah taat, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah bentuk amal soleh. Itu kesabaran di dalam beramal, keistiqomahan di dalam beramal, kemudawamahan di dalam beramal soleh. Ya. Kalau kita dihadapkan ataupun dikabarkan tentang kisah kesabarannya para sahabat terdahulu di dalam beramal soleh. Jadi kalau ketika beramal soleh itu jangan dimaknai cuma amalan jawarih saja ya, amalan badan saja.
Itu. Amal soleh itu bukan hanya amalan badan saja, akan tapi seluruh amalan yang baik itu dari lisan ataupun dari hati ataupun dari perbuatan badan, kaki, tangan dan yang lain sebagainya, ketika itu bentuknya itu meraih ataupun ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan amal soleh. Jadi istighfar kita di dalam hati, kemudian tasbih kita melalui lisan kita, kemudian menjauhi iri dengki terhadap sesama, kemudian hal perbuatan-perbuatan hati yang lain, kesabaran itu sendiri, itu merupakan amal soleh. Ketika kita merasa qanaah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga amal soleh. Ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga amal soleh. Jadi bukan hanya perbuatan yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi perbuatan yang di dalam batin kita, hanya kita yang mengetahuinya saja. Itu ketika itu perbuatan baik dan ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, itu disebutnya amal soleh, perbuatan-perbuatan yang soleh. Itu. Maka tadi komposisi yang ketiga adalah kesabaran. Kemudian komposisi yang keempat itu adalah, ini lebih spesifik lagi di dalam soal niat, adalah al-ikhlas. Gitu. Ya. Kalau niat tadi itu bisa di dalam ibadah misalnya itu nanti bisa sesuai dengan ibadah itu sendiri. Misalkan ketika kita melaksanakan sholat, ya niatnya itu sholat, bukan niat yang lain. Ketika kita melaksanakan sholat duhur, yaitu niatnya memang sholat duhur. Ketika diniatkan sholat yang lain, itu tidak sah. Karena niatnya harus sholat duhur. Maka di situ kaitannya sama ibadah, niat itu harus sesuai dengan ibadah amal yang dilakukan. Kemudian kaitannya sama ikhlas, ya, tadi ikhlas itu sudah banyak kita mengerti ikhlas, tinggal praktek mawon, tinggal prakteknya seperti apa. Maka di sini benar-benar amal soleh yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran tadi, balasan, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu adalah ganjarannya surga tadi, yaitu adalah terdiri dari 4 komposisi. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Yang kedua adalah an-niyatu. Yang keempat adalah as-sabru. Yang ketiga sabru, yang keempat adalah al-ikhlas. Itu. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga adalah masih ayat yang sama. Di sini Syekh Ibnu Ashur memberikan penjelasan mengenai ayat ini. Kenapa kok yang diumpamakan ataupun yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, bukan diumpamakan ya, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu kenapa kok di sini kok jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini di sini Ibnu Ashur memberikan penjelasan. Akmalu mahasinil jannat jiryanul miyah fi khilaliha wa dzalika syai'un ijtama'al bashar kulluhum ala annahu min anfasil manadir. Jadi akmalu mahasinil jannat, apa ya, hal paling indah yang bisa dilihat oleh manusia tentang jannah ataupun tentang surga itu adalah jiryanul miyah. Jadi mengalirnya air ataupun sungai-sungai di bawahnya.
Jadi pemandangan di sini Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar secara gamblang menjelaskan surga itu kayak apa, ya. Gamblang. Jadi walaupun gamblang di sini bukan berarti persis seperti itu, bukan. Tapi supaya bisa lebih dimengerti oleh manusia. Yaitu adalah itu tadi, jiryanul miyah. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jenengan pun nate teng Tawangmangu, Dieng napa teng pundi? Selo, Bromo. Ini tadi pegunungan-pegunungan. Niki napa mulai saat niki nggih banyak villa dibangun. Itu kalau ada rumah-rumah ataupun kebun di bawahnya itu mengalir sungai. Gitu. Kalau mungkin lihat langsung itu iya lihat langsung itu menarik luar biasa. Terlebih kalau ada yang motret atau ada yang memvideokan, biasanya lebih bagus lagi. Pemandangan seperti itu bikin adem, bikin sejuk. Memang luar biasa gitu. Ya. Tempat menyegarkan dan memang pandangannya itu menyejukkan, pandangannya itu ya indah. Jadi gambarannya Allah Subhanahu wa taala itu gamblang gitu, jannah itu. Ketika apalagi kalau jenengan misalkan mungkin nggak tahu kalau di sini di mana ya. Benar-benar rumah itu di bawahnya ada sungai. Pernah lihat gambar atau video itu yang rumah itu di rumah bagus nggih, di bawahnya itu ada sungai, langsung sungai jernih mengalir itu luar biasa indahnya itu. Gua pindul lah. Jamaah Al-Fajr jarang temrik kok nggih. Oh berarti diagendake nih kan. Oh nggih, bar niki nggih. Bar wingking rampung nggih. Nah, itu luar biasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu di sini Ibnu Ashur memberikan penjelasan yang mengambil contoh ataupun memberikan isyarat yang luar biasa. Jadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan pemandangan yang sempurna ya, pemandangan yang luar biasa itu, yang indah itu tadi rumah-rumah, kebun-kebun, ya, ataupun tempat tinggal yang bawahnya ada sungai yang mengalir di bawahnya. Itu. Wadzalika syai'un ijtama'al bashar kulluhum ala annahu min anfasil manadir. Itu orang-orang manusia itu sudah sepakat, pasti sepakat melihat bahwasannya rumah ataupun satu kawasan yang di bawahnya itu ada sungai mengalir, sudah pasti sepakat mereka ini pemandangan yang bagus, nggak ada yang menolak itu. Ya lah, kalau benar-benar melihat benar-benar itu pasti itu nggak ada yang menolak, itu pemandangan yang indah. Lawong kalau kita digambar SD mawon nggih, SD itu mesti kan gunung, gitu, pemandangannya gunung. Nah itu anak kecil itu persepsi, jadi sampai sekarang itu kalau gambar tugas gambar. Nah, itu hal mesti ada gunung, terus jalan kayak sawah gitu, sampai sekarang. Padahal pemandangan yang lain banyak. Jadi memang sepakat, orang-orang itu sepakat bahwasanya itu pemandangan yang menarik, pemandangan yang indah. Itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar ini firman Allah Subhanahu wa taala itu nggak kaleng-kaleng gitu. Ya benar-benar ditujukan bagi manusia seluruh alam itu, karena tadi kemarin kita pelajari bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan kepada seluruh manusia supaya dilihat mereka mau mengimani atau enggak. Gitu. Kemudian pada poin selanjutnya ya, jadi sudah kita lihat, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya nanti balasan orang beriman dan beramal soleh itu pasti akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebaliknya kalau kemarin orang yang ingkar, orang yang kafir, maka diadab dengan adab yang pedih.
Jadi kalau kita memperhatikan di awal-awal ya penyusunan Al-Quran ini, janji Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah kita seharusnya setiap hari baca, mesti kan dari ayat dari surat Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala sudah dihamparkan, sudah dijelaskan, sudah ditunjukkan sedemikian rupa. Maksudnya orang beriman, orang yang menjaga imannya dan beramal soleh. Kenapa kok di sini kok iman kemudian amal soleh? Ya. Padahal kalau secara makna sebenarnya iman itu sudah pasti akan beramal soleh nanti. Ya. Ini sebagai penegasan biasanya, sebagai takkid. Ya. Karena orang beriman itu selain sebagai takkid itu juga sebagai penjelasan bahwasanya orang beriman itu bukan hanya sekedar hati saja, bukan sekedar ucapan saja, tapi juga ada perwujudan amal soleh di dalamnya. Sekali lagi, bahwasanya amal soleh itu bukan hanya amal untuk dirinya sendiri, kan, tapi juga amal untuk orang lain. Dan juga amal soleh ini juga syaratnya tadi ada keimanan di dalamnya. Amal yang kebaikan, amal baik itu tanpa ada keimanan di dalamnya, maka tidak akan bernilai apa-apa. Karena kita memahami bahwasanya kalau dia itu sekalipun banyak amalnya, ya, amal kebaikannya di dunia, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi itu akan musro, tidak akan dianggap nilainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebatas akan memberikan ganjaran di dunianya saja, tapi di sini ganjaran di akhiratnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia itu akan dibalas, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu maha penyayang terhadap umat manusia seluruhnya. Tapi di akhiratnya akan nggak dapat, karena di sini ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu disebutkan di sini jannah itu di akhirat. Ya. Mendapatkan surga nanti itu di akhirat, balasannya di akhirat. Itu. Jadi orang-orang yang berbuat baik hanya berbuat baik di dunia tanpa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala diberikan balasan di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak beriman, seseorang tidak beriman, maka dia akan diadab, bukan hanya tidak diganjar, bukan hanya tidak diberi pahala, tapi akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi syaratnya penting, iman, kemudian amal soleh. Gitu. Nah, kemudian nanti di poin selanjutnya di surga itu ada apa aja sih? Tadi disebutkan bahwasanya annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti akan diberikan surga yang mengalir di sungai-sungai di dalamnya. Sungai di surga itu banyak, di antaranya kata Rasulullah SAW itu ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW itu juga memiliki telaga tersendiri, sungai yang mati di dalamnya itu al-haud, itu tempat bernaungnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu semoga kita diperkenankan mendapatkan al-haud ini sebagai umatnya yang benar-benar meneladani Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Sedikit walaupun tidak ada di poin sini, kita bahas sedikit. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, di surga itu nanti orang-orang yang berada di dalamnya, ya, orang-orang beriman dan beramal soleh di dalamnya itu akan mengicipi ataupun memakan buah, ya, memakan buah sebagaimana buah yang dia peroleh di dunia. Itu.
Jadi ketika di surga, pernah ya makan kayak gini, ternyata hanya di dunia. Bahkan kata para ulama itu mereka akan merasakan kenikmatan yang lebih daripada di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan akan diberikan yang semisalnya ataupun buah-buah yang lainnya. Kemudian di sini yang masuk ke dalam poinnya walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka akan diberikan azwajum mutahharah, yaitu azwaj, pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci lagi bersih. Azwajum mutahharah itu apa? Di sini Imam As-Sa'di menjelaskan, falam yakul mutahharatun minal aibi al-fulani. Di sini adalah enggak disebutkan ataupun tidak dikatakan suci, bukan sekedar suci dari kotoran-kotoran manusia pada umumnya. Ya. Liyashmula jami'a anwa'it tadhir. Kan tapi di sini mencakup seluruh perihal ataupun mencakup seluruh hal-hal yang suci ataupun bersih. Jadi bukan hanya bersih dari kotoran saja, bukan hanya bersih dari bau saja. Jadi pasangan-pasangan orang mukmin di surga itu bukan hanya wangi saja, ibaratnya gitu. Fahunna mutahharatul akhlak, tapi juga mereka, bidadari-bidadari surga ini itu adalah mutahharatul akhlak. Akhlaknya, budi pekertinya itu juga suci, baik, bersih. Mutahharatul khalaq. Jadi selain akhlak itu khalaq juga, wujudnya ataupun fisiknya itu juga bersih. Bersih akhlaknya, bersih badannya. Mutahharatul lisan, juga kata-kata ucapan-ucapannya itu bersih, tidak ada ucapan kotor. Mutahharatul absar, juga pandangan mereka itu menyejukkan. Luar biasa. Luar biasa ini bidadari-bidadari surga. Ya, kalau ngomong bidadari surga ini ya, bukan hanya bapak-bapak saja. Nah, tapi otomatis di sini ketika Allah Subhanahu wa taala biasanya memberikan perintah ataupun objek kepada atau subjeknya itu laki-laki, otomatis itu nanti akan juga termasuk yang perempuan juga. Gitu. Jadi bidadari surga itu luar biasa, bukan hanya bersih fisiknya, tapi akhlaknya, kepribadiannya, kata-katanya, ucapan-ucapan mereka, kemudian penglihatan mereka itu menyejukkan, bersih, bening-bening. Bukan hanya inner beauty, outernya juga. Itu. Jadi ini luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji itu ya benar-benar gen menungso ataupun manusia itu beriman dan amal soleh. Karena janjinya ini luar biasa. Ya, luar biasa janjinya. Jadi kalau di surga, istri-istri kita mudah-mudahan ya, istri-istri di surga itu ya, pasangan-pasangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita di surganya, itu luar biasa ya. Bidadari-bidadari surga. Dan kalau para ulama itu menyebutkan itu bidadari yang ini, walaupun hadisnya banyak ya, dan hadis itu sebagian besar itu dhaif, tapi di sini tentang keutamaan istri kita yang nanti jadi bidadari di surga, itu lebih utama istri kita yang di dunia, istri yang solehah nanti mendampingi di surga, itu lebih utama daripada bidadari yang
hurun ain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu. Maka itu tadi benar-benar istri yang di dunia ini ketika nanti menjadi pendamping di akhirat kelak, itu dari segi keutamaan di sini para ulama termasuk Syekh Utsaimin itu juga menyebutkan itu bukan hanya sekedar lebih utama, tapi dari segi fisiknya, dari segi lisannya, dari segi pandangannya itu ya ibaratnya lebih cantik nanti daripada bidadari yang di surga. Jadi istri yang di dunia itu lebih cantik ketika solehah, ya, itu lebih cantik daripada bidadari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Oke. Pripun, Pak? Sudah tahu seleranya. Maka kita terhadap istri-istri kita itu memang berharapnya bareng-bareng ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan istri kita itu supaya jadi pendamping di surganya Allah Subhanahu wa taala. Doanya kita terhadap istri itu bukan hanya doa soal duniawi saja, tetapi memang nanti bareng-bareng sehidup sesurga. Kalau sehidup semati itu ya masuk mati langsung melu mati gitu. Hidup di dunia bareng, nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan, itu nanti ketika wafat di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan surga bagi pasangan suami istri. Itu tadi luar biasa. Makanya para banyak bukan hanya Syekh Utsaimin saja. Dan hadisnya ada walaupun derajatnya lemah itu lebih utama itu. Maka kita benar-benar mengharapkan kemudian sama-sama berjuang. Jadi berjuang dengan istri itu bukan hanya urusan duniawi saja, tapi juga sama-sama berjuang di dalam urusan ukhrawi biar bareng-bareng melakoni ning surga. Itu kita berharapnya demikian. Kalau bidadari ini di sini yang disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bidadari aja yang kayak gini loh. Ya tadi dari lisannya itu tidak pernah menyakiti. Dari pandangannya itu bukan pandangan yang penuh mungkin menyimpan. Ya, kalau mungkin nyuwun sewu nggih. Kalau mungkin garwo niku kadang misalkan pandangan itu bisa jadi nggak secara lisan nggak marah, tapi secara pandangan bisa jadi marah. Kadang seperti itu. Ulat peteng. Angge kacamata Pak itu. Mengisyaratkan. Tapi kalau bidadari nggak seperti itu. Jadi mungkin kalau tadi tapi ketika istri tadi kembali lagi ketika istri kita menjadi pendamping itu lebih dari ini tadi, lebih dari segalanya dari bidadari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia. Demikian pula itu bidadara, istri-istri kita itu juga nanti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pendamping-pendamping. Karena di surga kata Rasulullah SAW itu ma fil jannati a'zabun. Tidak, di surga itu tidak ada yang jomblo. Tidak ada yang enggak punya pasangan. Gitu. Jadi kalau orang dia beriman, beramal soleh, ketika meninggal dunia itu enggak sempat punya pasangan, nanti di surga akan disiapkan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu tidak ada jomblo. Di sini nggak ada yang masih muda ya. Ini tidak usah khawatir. Itu.
Kemudian selanjutnya ini poin menarik dari ayat 25 dari surah Al-Baqarah, dan ini kepastian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wahum fiha khalidun. Imam Ibnu Katsir memaknai ayat ini, potongan ayat ini, hadza huwa tamamus sa'adah. Ini merupakan kesempurnaan dari kebahagiaan. Walaupun ini merupakan bahagia yang benar-benar sempurna, komplit. Ya. Jadi kebahagiaannya itu tidak terputus. Khalidun. Fa innahum ma'aha dan na'im fi maqamin amin minal mauti wal inqita'. Ya. Jadi mereka menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala di surga ini, ya, itu tidak ada kematian di dalamnya dan tidak akan terputus. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya kematian itu nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk domba yang gemuk, ya. Seperti kapsyen malih, seperti domba yang gemuk, nanti dihadapkan pada penduduk surga, inilah kematian. Dihadapkan pada penduduk neraka, inilah kematian. Kemudian dihadapkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menyembelih kematian domba itu, kematian berwujud domba itu disembelih, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kematian itu sudah tidak ada pada mereka. Ketika kalian sudah masuk surga, maka akan kekal selamanya. Ketika kalian masuk neraka, maka akan kekal selamanya. Itu bagi orang-orang yang kafir. Orang yang beriman akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian di sini fala akhiralahu wala inqida, tidak ada akhir kenikmatan tersebut dan tidak akan usai ataupun selesai. Bal fi na'imin sarmadiyin abadiyin alat dawam, tetapi mereka akan mendapatkan kenikmatan yang terus menerus, abadi, dan tidak akan pernah terputus. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk bahagia terus niku napa mboten seneng. Yang kita harapkan di dunia ini itu kepengennya bahagia terus, tapi kan tidak bisa. Karena ini adalah dunia, tempat kita diuji, tempat kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat kelak itu akan abadi. Maka kalau dunia itu sering disebutkan darul fana, ya, merupakan tempat tinggal yang fana, yang tidak selamanya, sudah pasti seseorang itu akan berakhir di dalamnya. Bukan hanya orang, benda-benda yang lain itu juga pasti akan berakhir di dalamnya. Dan yang paling kekal itu, yang kekal benar-benar tidak akan terputus. Di sini benar-benar Ibnu Katsir itu berulang kali memberikan kosakata yang sama, ya, yang kalimatnya, kata-katanya itu sebenarnya sama, tapi sebagai penegasan, itu ya. Contohnya itu tadi, fala akhir, artinya tidak ada akhirnya. Kemudian wala inqido, itu tidak akan pernah usai. Kemudian sarmadiyin abadiyin, sarmadiyin sama abadiyin itu, sarmadiyin sama abadiyin itu sama maknanya. Sarmadiyin itu juga terus menerus, abadi. Kemudian alat dawam kembali ditambahi terus menerus, dawam itu terus menerus, tidak akan pernah terputus. Khalidin, jadi khalidun itu benar-benar abadi. Abadi itu apa? Kalau mana? Olimpiade itu
api abadi itu ya nggak abadi. Ya. Abadi di dunia. Ya. Abadi di dunia, Pak. Abadi itu dunia akhirat. Gitu. Jadi nggak ada yang abadi. Di dunia itu nggak ada yang abadi. Gitu. Maka tadi jawaban yang di akhirat itu yang abadi. Gitu. Jadi ayat 25 ini menunjukkan kepada kita balasan, dan balasan ini otomatis janji Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling maha menepati janji itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu akan diberikan surganya. Surga itu isinya apa? Ya itu tadi, buah-buahan, orang bisa metik buah semaunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung diiming-iming, bukan hanya iming-iming ya, dijanjikan dengan bidadari di dalamnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan kenikmatan paling besar, paling sempurna, kenikmatan tersebut tidak akan pernah dilepas dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian poin-poin yang bisa kita tadaburi dari ayat 25 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk beramal soleh, baik itu amal soleh yang manfaatnya buat diri kita, dan juga amal soleh yang manfaatnya buat halayak ataupun umum orang banyak. Kita kembali mudah-mudahan bersemangat dan lebih gencar lagi untuk memperbanyak dan memperbaiki amalan-amalan soleh kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan mendatang.